Ya, sudah kembali ke saya hostnya. Jadi ini sudah ada draft dari Anissa Rahmi. Kita coba lihat share screen draft bab 1. Nah, ini ya. Kita perkecil dulu. Ini lihat ya, di sini ada menu review di atas. Kemudian di sini ada track change. Nah, di sini pilih yang all markup. Jadi ini tadi draft Anissa. Pengaman buklet uji zona hambat serai terhadap bakteri ini coret. Nah, ya. Bakteri Streptococcus sanguinis. Pengaman buklet uji zona hambat serai terhadap pengembangan buklet. Ini mungkin dibalik ya. Pengembangan buklet materi bioteknologi. Materi bioteknologi berdasarkan uji zona hambat serai terhadap bakteri Streptococcus sanguinis. Kalau pengembangan buklet kenapa harus ada di kelasnya ya? Kelihatan ya coret-coretannya? Kelihatan? Kelihatan nggak yang saya coret-coret? Kelihatan, Pak. Yang warna merah, ya, itu berarti perbaikan dari saya. Kelihatan, Pak. Jadi kalau mau lihat detailnya, ini pilih yang all markup. Kalau mau melihat hasil yang saya perbaiki, pilih simple markup. Ini yang telah saya perbaiki. Ya, kalau mau melihat aslinya, pilih original. Ini yang asli tadi sebelum saya perbaiki. Ini kalau mau melihat perbaikannya di mana, ya, ini mau melihat hasilnya. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Pengembangan buklet materi bioteknologi berdasarkan uji zona hambat serai terhadap bakteri Streptococcus sanguinis. Ini nggak ada hubungannya lagi di kelas 10 ini. Di kelas 10 SMA 4. Kalau mau pakai kelas 10 mungkin ini, uji coba buklet. Uji coba buklet materi bioteknologi berdasarkan zona hambat serai terhadap bakteri. Ya, Anissa, kalau mau pakai kelas ini, berarti di sini harus kita ganti dengan uji coba buklet materi bioteknologi di kelas 12 SMA 4 Kota Bengkulu berdasarkan zona hambat serai terhadap bakteri Streptococcus sanguinis. Ya, kira-kira seperti ini judulnya. Ya. Uji coba buklet materi bioteknologi di kelas 12 SMA 4 Kota Bengkulu berdasarkan zona hambat serai terhadap bakteri Streptococcus sanguinis. Atau kalau mau yang tadi judulnya dalam bentuk pengembangan, maka bisa kita buat pengembangan buklet materi bioteknologi berdasarkan uji zona hambat serai terhadap bakteri Streptococcus sanguinis. Lokasinya buang. Ya, karena kalau pengembangan kan bukan di SMA. Pengembangan ya di rumahnya, di kamar kosnya kan ya. Buat bukletnya bukan di sekolah kan ya. Buat bukletnya di kamar kos ya. Atau di kamar kos teman, pinjam listrik mungkin, atau pinjam wifi. Jadi tidak usah disebutkan lokasinya di mana. Ya. Lanjut. Oke, sakit gigi merupakan dampak dari pembusukan gigi, bukan pembusukan gigi mungkin ya. Yang busuk apanya? Giginya bukan? Pembusukan gigi, nggak tahu saya itu. Nanti carilah literatur atau pembusukan makanan. Tapi menulis itu harus ada logikanya. Apakah gigi yang membusuk atau makan yang membusuk? Pembusukan gigi yang disebabkan oleh bakteri pembentuk asam laktat di dalam mulut. Asam laktat
asam laktat. Jadi setelah titik spasi, asam laktat ini merupakan produk perombakan glukosa. Spasi, glukosa saat ini menjadi salah satu zat yang tidak bisa lepas dari gaya hidup anak muda. Dalam rupiah 2011, ini dibalik saja biar tidak membingungkan. Survei Kesehatan Nasional 2002 menunjukkan prevalensi gigi berlubang sekitar 60%. Ini nggak lengkap. Apa di Indonesia? Atau pada remaja, atau pada dewasa, atau pada anak. Ini tambahkan informasinya. Menunjukkan prevalensi gigi berlubang sekitar 60% pada anak Indonesia. Dalam citasinya adalah Marpuah tahun 2011. Nah, seperti itu ya. Sakit gigi merupakan dampak pembusukan gigi disebabkan oleh bakteri pembentuk asam laktat. Asam laktat merupakan produk perombakan glukosa. Glukosa. Nah, ini agak melenceng ini apa? Anissa. Di sini kan kalimat utamanya sakit gigi merupakan dampak dari pembusukan oleh asam laktat. Nah, belum ketemu kenapa asam laktat menyebabkan sakit gigi. Di sini harus dituliskan. Kenapa kira-kira? Maka di sini akan muncul keberadaan asam laktat di mulut akan menyebabkan apa? Penipisan email. Nggak tahu saya, nanti cek kenapa asam laktat ini menjadi masalah. Penipisan email gigi sehingga gigi lebih mudah berlubang. Titik, adanya lubang gigi akan menyebabkan radula itu akar gigi terbuka sehingga sebagian pembuluh darah terpapar oleh makanan dan menyebabkan nyeri. Nah, seperti ini. Jadi mengembangkan kalimat itu harus ke ide utama. Ide utamanya di sini adalah sakit gigi disebabkan oleh bakteri pembentuk asam laktat. Jangan dilarikan ke sini terlalu jauh. Ya. Seperti itu kira-kira. Yang kalimat terakhir nggak apa-apa. Bahwa survei Kesehatan Nasional 2002 menunjukkan bahwa gigi berlubang pada anak Indonesia itu sekitar 60%. Ya. Baru lanjut ke kalimat kedua, paragraf kedua. Nah, ini mungkin agak loncat. Pengobatan sakit gigi alami belum banyak dieksplorasi. Mungkin sebelum ini kita buat satu kalimat. Hingga saat ini, pengobatan gigi sebagian besar hanya bertumpu pada pengobatan modern yang relatif mahal dan susah. Nggak tahu saya ya, ini terserah kamu nanti betul atau tidak ya, dan susah dijangkau. Sedangkan pengobatan sakit gigi alami yang biasanya lebih murah dan mudah ditemukan, mudah dilakukan, lalu banyak dieksplorasi. Ya, jadi seperti itu. Alurnya itu harus nyambung dengan satu.
Jadi di sini dikatakan 60% anak Indonesia sakit gigi. Paragraf kedua dikatakan bahwa hingga saat ini pengobatannya satu-satunya hanya pada pengobatan modern yang mahal dan agak susah dijangkau. Ya. Kemudian pengobatan gigi alami yang lebih murah belum banyak dieksplorasi. Baru nanti masuk banyak sejarah Indonesia, apalah sejarah atau apa ya, menunjukkan bahwa, atau bukan sejarah mungkin ya, pengetahuan tradisional Indonesia menunjukkan bahwa banyak potensi keanekaragaman tanaman obat yang dapat digunakan sebagai obat sakit gigi ya. Jadi seperti itu mengembangkan paragraf. Bisa kira-kira? Ya. Jadi cara pertama buat dulu kalimat ide. Setelah kalimat ide, curahkan pikirannya tanpa melihat literatur. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang butuh literatur, tulis saja dulu si Jono tahun sekian, si Susanti tahun sekian. Nanti ketika idenya sudah tercurah habis, baru cari literatur yang mendukung pikirannya. Ya, kalau diikuti cara seperti ini, harapan saya pendahuluan ini dalam 3 hari selesai. 3 malam selesai. Ya, tidak akan lama. Jangan tergoda untuk melihat skripsi kakak kelas, kemudian mengcopy paste. Itu pengalaman menulis nggak ada, membodohi diri, dan kemudian nanti kalau ketahuan oleh saya, nah studinya bisa lebih panjang. Ya, jadi lebih baik buat alur, kembangkan alur, berdasarkan pikirannya. Setelah semua pikiran tercurah, cari literatur pendukung untuk pikirannya tersebut. Tidak akan susah. 3 hari kalau serius, saya yakin pendahuluannya selesai. Ya, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Nah, tinggal 9, sudah hilang 2 orang ini. Jaringannya Pak itu Pak. Alasan kayaknya ini jaringan. Ini main game kayaknya di rumah. Di mana Bepri? Kok jauh jaringannya? Beda sumber hotspotnya Pak. Ya, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Jadi harapannya sekarang tanggal 4 hari Kamis ya. Sekarang Rabu ya. Jadi paling lambat Jumat depan tanggal 13. Ya. Paling lambat Jumat depan tanggal 13. Kalau ada yang selesai Jumat ini, saya baca Jumat ini tanggal 6. Kalau tidak selesai Jumat ini, berarti saya baca mungkin tanggal 13. Kalau merasa pendahuluannya sudah bagus, lanjut ke metodologi. Ya, jadi 2 minggu ini sampai tanggal 13 kita fokus ke pendahuluan. Tapi kalau menganggap pendahuluannya sudah oke, boleh lanjut ke tinjauan pustaka dan metode, tapi bukan dari saya sumbernya, silakan baca-baca skripsi orang, bagaimana cara membuat metode, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka. Tapi yang saya targetkan tanggal 13 paling lambat draft pendahuluan beserta pustaka ya, itu sudah dikirim ke saya. Ya. Kalau bisa tanggal 6 ini lebih bagus. Saya bisa baca tanggal 7 dan tanggal 8. Tapi kalau nggak terkejar tanggal 6, ya berarti tanggal 13. Ya. Ada yang mau tanyakan? Mungkin kita bertemu lagi tanggal 13, nanti saya ajarkan tentang tinjauan pustaka,
metodologi dan Mendeley, cara membuat pustaka. Jadi dari sekarang sampai tanggal 13 download aplikasi Mendeley, belajar. Nanti kalau ada yang tidak paham kita bahas tanggal 13 jam 8.30 mungkin sampai selesai, sampai Jumatan. Kalau nanti gangguan juga pakai Zoom, kita offline saja. Ya, masing-masing bawa kursi, nanti kita di rumah saya. Di rumah situ nggak ada kursi. Jadi masing-masing bawa kursi. Ya. Ini lokasi di Bengkulu semua, atau masih ada yang di daerah? Di Bengkulu, Pak. Sudah di Bengkulu semua, kan? Pak. Pak. Ada di Bengkulu. Ya. Ya, jadi nanti tanggal 13 kita bahas tinjauan pustaka, metodologi, dan aplikasi Mendeley. Jadi menjelang tanggal 13, download aplikasi Mendeley. Masing-masing punya laptop nggak? Ada yang nggak punya laptop? Punya, Pak. Iza Iya, punya. Mustika? Putus. Mustika punya? Punya, Pak. Anissa Rahmi? Pak, Punya? punya. Punya. Christian Zareta? Pak, Chris? punya Pak. Punya. Bebri? Iya Pak, punya Pak. Punya ya. Berarti semuanya punya ya? Ya, jadi nanti tanggal Ada, 13. Pak. Di link. Tanggal 13 nanti bawa laptopnya yang sudah di-download aplikasi Mendeley. Jadi kita bahas tentang 3 itu ya, tinjauan pustaka, metodologi, dan cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Ya. Jadi itu PR sampai tanggal 13 ya. Buat pendahuluan, download aplikasi Mendeley. Dan kalau merasa pendahuluannya sudah bagus, Pak, Bapak mau tanya, Pak. nah siapa ini? Hilang lagi. Revi, Pak mau. Nah, apa? Putus-putus, Repi. Ini main di kebun, bukan? Putus. Tanya. Ya, ulangi lagi. Ayo, Repi. Mana tadi Repi? Sampai 3:30 ya, 13 menit lagi. Ayo, Repi. Jadi memang tidak bisa diharapkan jaringan ini berarti ya. Latar belakang itu minimal dan maksimalnya berapa paragraf, Pak, sebenarnya? Oh, ya. Rata-rata kalau skripsi itu yang bagian cerita itu 2 halaman. 2 halaman itu sekitar 8 paragraf. Nanti akan ditambah dengan tujuan penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian, nanti akhirnya sampai ke 3 halaman. Jadi usahakanlah 2 halaman untuk bagian yang latar belakangnya. 2 halaman itu sekitar 8 sampai 10 paragraf. Ya. Nanti ditambah dengan tujuan, rumusan, manfaat, itu sampai juga akhirnya jadi 3 halaman untuk pendahuluan. Ya.
Kalau bagus nggak apa-apa, boleh saja panjang asalkan alurnya ada. Ya. Jadi sepanjang alurnya masih nyambung, masih bisa diikuti, nggak masalah mau 5 atau 6 halaman. Tapi jangan maksakan kalau alurnya nggak pas diletakkan di situ. Jadi panjang pendeknya tergantung alurnya masih nyambung atau tidak. Nah, seperti itu, Repi. Iya, Pak. 2 halaman Terima cukup. kasih, Pak. Kalau sudah mentok rasanya nulisnya itu, 2 halaman cukup. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti itu PR-nya ya, sampai tanggal 13 minimal pendahuluan. Kalau bisa lanjut dengan kajian pustaka dan metodologi. Kemudian yang kedua, download dan belajar aplikasi Mendeley. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih, sudah jam 3:30 ya. Kita sambung nanti tanggal 13 ya. Terima kasih, selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya.